Yang menjadi masalah adalah PP-nya yang tidak mengatur dengan lebih detail bagaimana seharusnya kepemilikan. Yang terjadi di revisi adalah bukan mewajibkan pemerintah membuat aturan yang sesuai dengan undang-undang, justru menghilangkan aturan mengenai kepemilikan. Sehingga kalau undang-undang ini kemudian disahkan, revisi ini yang kemudian disahkan, maka yang berlaku sekarang itu adalah tidak melanggar hukum. Sama sekali tidak melanggar hukum. Artinya ini mendorong pemusatan kepemilikan. Dikatakan di pasal 76 ayat 1 draft DPR 2 Februari, LPS memancar teruskan siaran ke lebih dari satu wilayah siar dapat melalui SSJ. Kata dapat menjadikan SSJ sebagai pilihan. Artinya stasiun televisi dan radio dapat bersiar dengan SSJ atau tidak sama sekali. Artinya ada upaya untuk kemudian membuat SSJ ini tidak wajib. Dan kalau versi ini yang kemudian digolkan oleh DPR menjadi undang-undang, ya sudah, kita sudah kepemilikannya terpusat, siarannya sentralistis. Jadi ini sih sebetulnya undang-undang yang mengakomodir kondisi yang terjadi sekarang. Bukan ingin membuat progres, tapi mengukuhkan, melegalkan apa yang terjadi sekarang. Di pasal 1 ayat 7 ya dikatakan dengan jelas, Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas mengatur isi siaran. Kita garis bawahi mengatur isi siaran. Jadi selama ini KPI itu tidak hanya mengatur isi siaran, tapi juga mengatur industri penyiaran, termasuk perizinan, kelembagaan dan sebagainya. Draft DPR 2 Februari ingin mengerdilkan peran KPI menjadi isi siaran. Nah, saya ingin memberi konteks kenapa ini bermasalah kalau hanya ditempatkan pada isi siaran gitu. Apa yang terjadi sekarang adalah begini. KPI memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin pada Kominfo, lalu kemudian Kominfo yang melakukan perpanjangan izin. Apa yang paling ditakutkan oleh televisi, itu kan sebetulnya bukan sanksi, tapi pengaturan atas izin siaran, pengaturan atas perizinan, gitu kan. Nah, kalau sanksi-sanksi KPI ini tidak berimbas secara langsung pada penentuan apakah stasiun televisi tersebut diperpanjang atau tidak izinnya, maka mereka nggak akan melihat KPI sebagai institusi publik yang berwibawa. Nah, yang alih-alih memperkuat KPI supaya memberi wewenang untuk mengatur izin siar, pasal 1 ayat 7 ini justru meneguhkan KPI sebagai komisi siaran. Ditambah lagi, ya, pasal 40 ayat 1, pemilihan calon anggota KPI dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk panitia seleksi. Ini agak problematik nih. Problematiknya kenapa? Kita ingin lembaga seperti KPI itu independen. Tapi kalau kemudian anggotanya dipilih oleh pemerintah dan sebagainya, ini akan menjadi dalam tanda petik bawahannya Kominfo gitu. Nah, semangat memperkuat KPI justru tidak ada sama sekali dalam revisi ini. Di pasal 9 dikatakan di draft DPR ini, tugas negara di bidang penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh pemerintah dengan wewenang meliputi memberikan, mengawasi SPP. Ada 8 kewenangan negara, tapi kewenangan KPI itu cuma soal isi siaran. Nah, artinya ada semangat untuk mengambil alih kembali penyiaran ke pangkuan negara. Peran Kominfo diperluas dan peran KPI dikerdilkan gitu. Draft ini mengusung model digitalisasi dengan single MOOCs. Tidak mengatur kepemilikan berdasar prinsip anti monopoli dan cenderung memberikan digital dividen pada industri televisi. Nah, pasal 24 kita lihat, selain mengelola dan memanfaatkan frekuensi penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPS dapat membuka kesempatan kepada penyedia isi siaran di satu wilayah siar. Undang-undang ini memahami digitalisasi sebagai perubahan teknologi dari analog ke digital, tapi tanpa mengatur perubahan-perubahan teknologi itu dalam konteks semangat anti monopoli, sistem stasiun jaringan dan sebagainya. Perubahan analog ke digital itu bukan sekedar alih teknologi. Kalau analog itu satu frekuensi satu stasiun televisi, kalau dengan digitalisasi satu frekuensi itu bisa 12 channel, 12 channel. Jadi kalau sekarang untuk satu frekuensi hanya bisa dipakai oleh Global RCTI gitu ya. Sekarang yang dipakai oleh Global, frekuensi yang dipakai oleh Global itu bisa dipakai oleh 12 karena bisa diefisienkan.
Nah, ini yang disebut kemudian digital dividend. Ada kelebihan frekuensi. Nah, kelebihan ini persoalannya akan dikelola oleh siapa? Oleh industri televisi atau oleh misalnya telekomunikasi. Kalau oleh industri televisi, bagaimana pengaturan pengelolaan itu supaya tidak terjadi konglomerasi lagi, monopoli lagi, dan sebagainya. Nah, ini nggak diatur sama sekali dalam draft DPR, sehingga loose. Bahkan istilahnya kalau beberapa pernyataan di dalam orang-orang DPR bilang bahwa kita membuat digitalisasi ini secara alamiah. Apa yang dimaksud dengan secara alamiah itu adalah yang sudah terjadi sekarang. Artinya pemilik media, konglomerat media yang besar sekarang, ya itulah yang akan mengelola apa yang disebut sebagai MOOCs gitu. Pasal 140 ayat 1, isi siaran dan siaran iklan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib diajukan kepada lembaga khusus mengenai penyensoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh tanda lulus sensor. Masalahnya apa? Dia nggak membedakan mana isi siaran jurnalistik dan mana isi siaran non-jurnalistik. Artinya kalau definisinya seluruh isi siaran, seluruh konten berita pun harus disensor. Nah, itu yang saya bilang ada semangat untuk kembali ke Orde Baru ini, gitu. Memperlemah KPI, memperkuat sensor. Ini ada semangat-semangat untuk mengambil alih kembali penyiaran ke negara. Pasal 150, waktu siaran iklan spot paling tinggi 40% dari setiap waktu tayangan program. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau setiap satu program itu 1 jam, maka minimal itu maksimal boleh 20 menit isinya iklan. Jadi bayangkan nonton satu sinetron 1 jam, 20 menitnya iklan. 24 menitnya iklan, dihitung persis sama 24 menitnya iklan. Jadi ini sangat jauh. Yang sekarang berlaku itu dalam undang-undang, dari total seluruh waktu siaran. Seluruh waktu siaran dalam satu hari, iklan itu tidak boleh lebih dari 20%. Yang diatur di sini per program boleh 40%. Jadi saya kira kalau hitungannya begini, setidaknya minimal 40% dari total seluruh durasi siaran. Pasal 145, lembaga penyiaran dilarang menyiaran siaran iklan yang menggunakan model iklan dan mempromosikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender. Nah, persoalan di pasal ini adalah kata mempromosikan, gitu ya. Kata mempromosikan ini bisa jadi nanti diskriminatif, gitu ya. Ini harus diperjelas apa yang dimaksud dengan mempromosikan homoseksualitas gitu. Jangan-jangan nanti yang terjadi seperti edarannya KPI, wanita kepriaan, pria kewanitaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian orang yang kemayu jadi nggak boleh dan sebagainya. Ini harus diperjelas gitu. Selama ini setidaknya beberapa bulan ke belakang masyarakat sipil ini sibuk dengan wacana soal akuntabilitas rating. Ketika kita bicara soal kenapa tayangan buruk, orang selalu bilang bahwa karena rating. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih mengukur rating? Siapa sih yang mengaudit rating? Dan sebagainya, itu tidak pernah jadi isu. Padahal akuntabilitas data rating itu penting. Sejak beroperasi dari tahun 75 sampai hari ini, lembaga seperti Nielsen itu tidak pernah mengalami audit. Draft DVR yang sekarang muncul, yang terakhir muncul dan beredar gitu ya, ini tidak sama sekali dibuat berdasar dinamika yang terjadi di lapangan, tidak merespon kebutuhan-kebutuhan publik akan industri penyiaran. Yang terjadi adalah mengakomodir sebagian besar kepentingan bisnis dengan kata-kata yang tadi dibilang sebagai alamiah gitu ya. Jadi kepemilikan tidak perlu diatur, digitalisasi tidak perlu diatur karena semuanya alamiah gitu ya. Jadi saya bertanya gitu, buat apa kita punya negara?